Beneran ini. Yang awal-awalnya semua perempuan gak ada yang menarik selain kamu. Semua perempuan mendorong. Yang menarik cewek ini aja gitu. Nanti berakhir dengan semua perempuan menarik kecuali kamu. Tungguin aja. Hanya berlalu waktu deh. Paling lama 5 tahun. Paling lama. Jangan kamu pikir, ya tapi kan kalau nggak pacaran jadinya nggak kenal. Kalau nggak kenal kan kita nggak tahu. Deh, yang udah pacaran sekalipun, kalau udah nikah mah kayak nggak kenal. Tuh banyak banget para istri bersuara seperti itu. Dan sebenarnya suami-suami juga begitu. Kenapa ya? Istri saya tuh nggak sama kayak pas waktu kita lagi pacaran. Gitu. Karena mengawalinya dengan pacaran. Pacaran tidak mengenalkanmu kepada dia, tapi mengenalkanmu kepada setan yang membuat kalian akan bersama-sama dengannya. Jadi kamu tuh ketika pacaran, orang tuh gak pernah berdua. Akan tetapi rame-rame, kelihatannya doang, padahal rame. Rame sama siapa? Sama setan. Bisik-bisikin terus. Dari mulai ini yang Allah nggak apa-apa, cuma kenalan doang. Lama-lama nggak apa-apa kok, cuma teleponan doang. Oh, chat-chatan dulu ya. Habis kenalan, terus chat-chatan. Habis itu nggak apa-apa, cuma teleponan doang. Habis itu nggak apa-apa kok, cuma janjian doang. Nggak apa-apa kok, cuma ketemuan doang. Nggak apa-apa kok, cuma curhatan doang. Gak apa-apa kok, cuman pegangan tangan doang. Gak apa kok, cuman senderan doang. Tuh kalau udah senderan tuh kepalanya udah deketan. Nanti tuh lama-lama setannya, gak apa-apa kok, cuman apa lagi. Habis itu sampai terjerumus kepada dosa besar, itu zina. Alhamdulillah. Rumah tanggamu kamu harapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tanggamu sakinah itu ketenangan, mawaddah itu rasa sayang. Kalau kamu dua-duanya kerjain itu, Allah akan kasih rahmah, kasih sayangnya Allah. Bagaimana mungkin rumah tanggamu menjadi tempat turun kasih sayang Allah jika kamu mengawalinya dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah? Ini penting, saya ulangi. Bagaimana mungkin kamu berharap rumah tanggamu menjadi tempat turun hujan rahmatnya Allah jika sebelumnya kamu mengawali rumah tangganya dengan melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka? Bagaimana mungkin kamu berharap rumah tanggamu mengikuti jalannya Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad jika kamu mengawali rumah tanggamu dengan mengikuti jalannya setan dan melibatkannya dalam segala urusan-urusan? Tidak berdua laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Tapi dia tuh ustazah sangat agamis sekali, sangat religius. Saya tuh kalau berduaan sama dia tuh ngajakin saya sholat berjamaah. Dia tuh kalau saya lagi ujian, dia akan bangunin saya jam 3 buat tahajud. Ya ampun deh. Katanya para ulama, kalau ada yang baca kitabnya Alam Tolibin, nah di situ dibilang
Sudah bahas hadis Nabi Muhammad yang ini nih. Ma khala rajulun ra'ila wa syaitan taribuhuma walau kana Hasan al-Basri au kanat Rabi'at al-Adawiyyah. Walaupun, jadi kalau berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Walaupun laki-lakinya adalah Hasan al-Basri, walaupun perempuannya adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Walaupun cowoknya Hasan al-Basri, ceweknya Rabi'ah al-Adawiyah, kalau berdua-duaan maka yang ketiganya adalah setan. Apalagi cuma saya nggak tahu nih nyebut namanya nih. Apalagi cuma Rina, apalagi cuma Dewi, apalagi cuma Oki, apalagi cuma Halimah. Kita masih sendiri. Jangan percaya pada dirimu sendiri, adik-adik. Gak ada ceritanya. Tapi saya solehah. Kayaknya saya kalau pacaran juga pacarannya syar'i. Itu ya, orang bilangin pacaran syar'i itu sama aja kayak saya makan babi sih, tapi babinya halal. Kenapa kok bisa babinya halal? Babinya disunat. Yang namanya babi ini yang haram deh, mau kayak gimana juga. Sama kayak pacaran tuh udah deh, yang namanya judulnya pacaran udah haram. Udah. Kalau kamu ingin membentuk rumah tangga yang didasari dengan keinginanmu untuk menjadi seseorang yang sempurna agamanya, sebab nikah adalah setengah bagian dari agama, maka jangan pacaran. Awalilah rumah tanggamu tersebut dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beneran Ustazah, kalau nggak pacaran bisa juga dipertemukan dengan jodohnya. Ya ampun deh, jangankan jodoh, asam di gunung, garam di laut, dalam bumbunya ketemu juga. Tenang aja, siapa sama siapa, kalau udah jodohnya ketemu juga. Kalau udah jodohmu, kamu akan ketemu juga. Saya ngomong begini deh, bukan karena nggak ada faktanya. Ini kalau di Jakarta nih, kalau saya ngomong begini, udah nggak aneh lagi. Mereka udah banyak yang ngerjain. Adik-adik di sana, adik-adik saya maksudnya, seumuran denganmu itu di sana, itu mereka sudah banyak yang memutuskan bahwa saya nggak mau pacaran. Kalau mereka masanya sekolah, mereka konsentrasi sama sekolah. Selebihnya kalau misalnya kayak kuliah kayak begitu kan, mereka konsentrasi sama kuliah. Selebihnya urusan jodoh menjadi doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ragu mereka meminta kepada orang tuanya, mereka minta kepada orang soleh. Kalau sedang ada acara-acara majelis-majelis, ada waktunya doa mustajab, waktunya hujan misalnya. Waktu hujan tuh doa mustajab. Sedang musafir misalnya, habis sholat misalnya, apalagi kalau bangun tahajud misalnya, selesai tahajud, mereka akan angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, karuniakan saya jodoh yang soleh, yang begini, yang begini. Banyak anak-anak kuliah sepertimu, dideketin laki-laki, kemudian laki-lakinya mendekati dia ini, dijawab itu, maaf, saya nggak pacaran, saya punya nikah. Kalau kamu memang serius, lamar saya. Silahkan di nomor ayah saya, datang ke rumah saya di halaman rumah saya. Udah, selebihnya nggak mau menyibukkan diri. Kalau ternyata sungguh-sungguh melamar, dan itu banyak kok, banyak juga laki-laki yang soleh, yang memang juga nggak mau pacaran. Mereka maunya nyari istri. Jangankan di kalangan mahasiswi, di kalangan artis sekarang aja banyak kok laki-laki yang seperti itu.
saya sekarang tidak lagi berada dalam umur nyari pacar. Saya sekarang nyari istri. Banyak di antara mereka yang kayak begitu. Jadi ketika mereka ketemu, ini kayaknya saya cocok nih sama dia. Mereka akan deketin, lamar, kemudian sudah lamar, istikharah. Jangan main kalau hati saya, nggak usah hatimu, nggak usah hatimu. Tapi kan Ustazah, katanya tanyakan pada hatimu. Hatinya siapa? Tanyakan pada hatimu, itu hadis Nabi ya deh. Istaftigal bab, kata Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada hatimu, kata Nabi. Kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Kepada Umar bin Khattab, Nabi benar bilang, tanyakan hatimu. Kalau kamu bingung-bingung, tanyakan hatimu. Sebab Sayyidina Umar, setannya udah gak ada, dek. Sayyidina Umar itu masalah kefajjan illa wasalah syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar menempuh satu jalan, melainkan setannya bakal kabur, gak mau ketemuan sama Sayyidina Umar, memilih jalan yang lain biar gak papasan sama dia. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Setannya udah gak ada. Nah kita mah dibuahin nama setan terus hati kita. Kalau kamu tanyakan hatimu, jangan-jangan yang jawab bukan hatimu yang dibisiki oleh malaikat, melainkan hatimu yang dibisiki oleh kayaknya tampaknya kayak begitu. Gak ada saya. Tuh. Apalagi main-main gini nih. Kayaknya saya ngerasa kayak gak ada chemistry. Ya betul, yang modelnya nyari-nyari chemistry. Kalau ada laki-laki yang datang melamarmu atau menyatakan keinginannya untuk dekat padamu, sampaikan aja sama dia. Kalau memang melamar itu adalah sesuatu hal yang kayaknya kayak udah serius banget gitu, gak enak kalau ditolak gitu ya, bilang sama dia, saya gak mau pacaran, tapi saya ingin berumah tangga. Kalau dia bilang iya sama, saya juga begitu. Kalau begitu, daripada kita gak jelas menempuh sesuatu hal yang gak jelas, lebih baik kita beristikharah. Istikharah itu, yang laki-laki silakan istikharah, yang perempuan silakan istikharah. Istikharahnya jangan main-main pertanda deh. Gak ada ceritanya. Kamu belum menjadi orang-orang yang bisa melihat pertanda-pertanda. Ustazah, saya begitu habis bilang, ya udahlah nanti kita istikharah. Ustazah, siang harinya saya melihat ada kubu. Terus kenapa kalau kubu? Ya kayaknya itu jodoh saya. Ustazah, udah nggak pakai. Nggak usah ngeliat pertanda ada kubu, ada kamu kedengeran suara burung hantu. Nggak usah. Ustazah, habis itu ada balonku. Ada balonnya meletus satu gitu ya. Gak ada, Dede. Itu bukan pertanda jawaban istikharahmu. Berarti kan artinya gak bagus Ustazah, sebab balon kan kalau meletus balon hijau, hatiku jadi kacau. Berarti kan gak bagus sudah pertandanya. Gak usah main pertanda ya. Gak usah main pertanda. Sebab kamu tidak tahu, dia tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, orang tuanya dia tidak tahu, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Maka bertanyalah kepada yang Maha Tahu. Orang tuh deh, walaupun saya rada-rada kurang setuju, kurang enak bahasanya, tapi saya setuju sama yang biasa orang-orang sebut di Jakarta, saya baru suka nyebut kayak gitu. Dia bilang nikah tuh gambling, nikah tuh kayak judi. Orang kalau judi nggak tahu menang apa kalah gitu kan. Biasanya ya kurang lebih seperti itu. Kita nggak tahu yang akan kita hadapi nih di dalam nih, kayak masuk rumah yang benar-benar baru dan gelap. Kamu nggak tahu, dia juga nggak tahu. Masuknya berduaan, sama-sama baru, sama-sama rumahnya nggak ada yang pernah, dia nggak pernah masuk, kamu nggak pernah masuk. Kamu harus tanya sama yang tahu.
Siapa yang tahu? Allah. Cara nanyanya gimana? Sholat istikharah. Sesudah kamu mendapatkan jawabannya, iya, itu adalah jodohmu. Iya, itu adalah pasangan yang baik untukmu. Maka kamu pun bilang sama dia, saya sudah beristikharah, hasilnya begini. Kalau dia bilang, iya saya juga udah beristikharah, hasilnya juga bagus. Ya udah, bismillah. Segerakan. Mulai prosesnya, dia melamar, kemudian kalau mau bertunangan dulu silahkan, tapi jangan lama-lama, setannya banyak. Kalau udah memutuskan iya, gitu kan ya, itu ke akad nikahnya jangan lama-lama. Kalau mau resepsinya yang lama gak apa-apa, tapi akadnya buruan. Akad aja dulu, gitu. Biar kamu gak ngerjain yang haram-haram, kecuali kalau kamu memang gak jadi masalah untuk jauh-jauhan, gitu kan. Kalau misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu disegerakan adik-adik. Jangan, ya udah dah kita tunangan dulu ya, 5 tahun lagi kita nikah. Ya Allah, 5 tahun. Jangan. Adik-adik saudara sekalian, persegerakan itu adalah sesuatu hal yang kata Nabi Muhammad SAW harus dipersegerakan. Jenazah apabila sudah meninggal dunia, segerakan, kata Nabi Muhammad. Hutang apabila telah datang waktunya, kamu punya buat bayarnya, segerakan. Setannya banyak. Kemudian yang ketiganya, al-ayyim, anak perawat apabila sudah mendapatkan jodohnya, sudah datang jodohnya, sudah datang yang melamarnya, persegerakan. Itu aja yang sering sekali. Kemudian laksanakanlah pernikahan dengan cara-cara yang benar. Insya Allah diawali dengan kebaikan akan berjalan dengan kebaikan pula. Bismillah. Dek, saya kasih tahu ya. Sebagai orang yang sudah menikah tahun 2002 saya menikah. Sekarang tahun 2022. Oh, saya baru nyadar nih. Saya sudah 20 tahun menikah. Tua banget saya. Sebagai orang yang sudah menikah 20 tahun, saya berani berkata padamu, yang nikahnya dengan cara yang baik, dinikahkan dengan restu dari semua pihak, itu aja rumah tangga tuh belum tentu tidak diuji. Ada ujiannya, bukan mudah. Apalagi jika dari awal diawali dengan ketidakbaikan, diawali dengan melibatkan setan, dengan pacaran, diawali dengan nikah lari tanpa restu orang tua, ya Allah, berantakan bakalannya. Menikahlah dengan baik, sehingga berkemungkinan nanti akan berjalan pernikahanmu juga dengan baik. Nikah, ikut aturan Allah SWT, nanti juga akan berjalan dengan aturan Allah SWT. Semuanya indah deh kalau dari awal kamu selalu melibatkan Allah SWT dalam segala keadaan. Jadi kalau saya ditanya jodoh dinanti atau dicari, dinanti, tapi selama masa penantian tersebut sibukkan diri dengan berdoa, ya. Kemudian lagi sibukkan diri untuk memantaskan diri untuk menjadi istri yang solehah bagi laki-laki yang soleh. Solehahkan diri. Sudah cukup jelas? Kalau begitu saya mau berbagi pengalaman. Dek, saya ketemu melihat muka suami saya sesudah akad nikah. Ketika dia memberikan mahar kepada saya, baru saat itu saya lihat muka suami saya dan saya bersyukur, alhamdulillah, seenggaknya lengkap mukanya. Saya nggak mau pacaran, saya nggak mau bahkan sekedar bertemu sama lelaki yang melamar saya tersebut. Nggak ada ceritanya.
saya sibuk selama waktu-waktu sebelum itu untuk benar-benar menyibukkan diri saya dengan belajar. Saya belajar aja terus. Saya belajar Al-Quran, saya pelajarin hadisnya Nabi, saya pelajarin sejarah Nabi, saya pelajarin ilmu fikih, saya pelajarin ilmu tauhid, saya mengajar, saya sibuk. Saya hamba Allah. Di waktu kehidupan saya inilah saya diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mencari keridhaannya. Maka saya sibukkan waktu saya. Sebab menurut saya waktu belajar paling enak adalah masa muda. Sesudah masa muda, nih otak nih udah agak susah kalau mau dibuat ngafal atau dibuat nyari-nyari hal-hal yang baru gitu. Lagian orang-orang kalau udah masuk usia senja tuh deh, udah tua-tuaan gitu ya, belum lagi lepot memang akalnya, ditambah dengan kurang banyak ingin tahu terhadap segala sesuatu. Kalau masih muda nih masih punya banyak keingintahuan gitu kan. Kalau udah tua-tua lain cerita. Makanya orang tua-tua tuh kalau dikasih gadget-gadget yang canggih-canggih, mereka itu cuma seneng bawanya aja. Palingan makainya terbuat nelfon sama buat WhatsApp doang. Kan gitu tuh. Karena udah nggak kepengen lagi pengen tahu gitu. Di masa muda yang seperti kalian ini waktu paling enak buat belajar. Banyakin belajar karena kamu masih punya rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai macam hal. Kamu gak kepengen tahu arti dari bacaan-bacaan sholat yang selama ini kamu baca? Kamu gak kepengen tahu kisah kehidupannya Nabi Muhammad sewaktu hidupnya kayak gimana? Kamu gak pengen tahu cerita-cerita kehidupan para sahabat di zaman Nabi itu kayak apa? Yang perempuan-perempuannya kayak apa? Gak pengen tahu sejarahnya perempuan pimpinan ahli surga Sayyidah Fatimah Zahra? Gak kepengen tahu ceritanya Sayyidah Khadijatul Kubro kayak gimana? Gak kepengen tahu hukum-hukum dalam Islam seperti apa? Saya dulu sangat ingin tahu. Dan ketika saya dengan lahap, dengan tamak mempelajari itu semuanya, saya gak berpikir urusan dengan calon suami. Sampai abang saya telepon begini, nah, kalau perempuan pinter tuh suka susah dapat suaminya. Banyak laki-laki yang takut kalau mau kawin sama perempuan yang pintar. Jadi kamu gak usah pintar-pintar amat. Nanti gak banyak calon laki-laki yang mau sama kamu. Saya bilang sama abang saya juga gak mau kawin sama seorang laki-laki yang takut buat kawin sama perempuan pintar. Ada apa? Seharusnya dia gak takut. Karena pandai dalam urusan agama menjadikan seorang perempuan tahu nilai suami di mata Allah. Seharusnya nggak pernah takut. Kan begitu ya? Jadi teman-teman sekalian, saya sibuk. Saya pulang tuh buat liburan aja. Karena saya udah 3,5 tahun tinggal di sana, nggak pernah pulang. Jadi akhirnya saya pulang sebentar, mau balik lagi gitu nantinya. Saat saya pulang masih di Jakarta karena memang guru kami Umar bin Hafid waktu itu masih dakwah, beliau sedang datang ke Indonesia, masih dakwah di Jakarta. Saat itulah Umar menelpon ayah saya dan bilang bahwa saya ingin menikahkan putrimu dengan laki-laki ini gitu. Ada seorang laki-laki yang saya ingin menjodohkannya dengan putri kamu. Abah saya bilang, terserah anaknya, gimana dia. Kalau dia mau, silahkan saja. Saya ditanya, saya pikir saya nggak bisa cukup pintar buat nyari jodoh buat saya sendiri. Jadi ya udahlah, terserah aja, silahkan aja. Maka kami pun menikah. Dia sendiri juga nggak sempat ngasih tahu keluarganya yang memang ada di luar kota, jadi dinikahkan aja gitu sama Abu Umar. Abah saya datang ke Jakarta untuk menjemput saya, jadi nggak pulang dulu karena sekalian ternyata mengawinkan saya. Mendadak banget gitu ya acara pernikahannya. Ya udah dinikahkan, kemudian abisnya akad nikah itu baru tuh
saya ketemu sama dia gitu, saya lihat mukanya dia kayak gimana, dia juga melihat muka saya kayak gimana. Baru sesudah halal, sesudah dia menjadi suami saya dan saya menjadi istrinya, baru saya lihat tampang suami saya kayak gimana. Apakah dia adalah tipe kamu? Gak ada urusan tipe, gak ada urusan yang seperti itu. Berjalan dengan aturan Allah SWT, saya lebih bisa mengangkat tangan ketika segala sesuatu terjadi. Ya Allah, jadikan saya sebagai istri yang baik bagi suami saya, jadikan suami saya sebagai suami yang soleh bagi saya. Dan menikah bagi saya sampai dengan saat ini bukan merupakan hal yang akan saya sesali. Ada beberapa hal dalam hidup yang saya sesali, tapi menikah tidak termasuk sebagai salah satunya. Sampai dengan sekarang saya tahu bahwa dia adalah pasangan yang terbaik bagi saya. Dia membuat saya melihat hal-hal yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dan saya pun juga membuat dia banyak mengerti hal-hal yang tidak dia mengerti sebelumnya. Dia tidak sempurna sebagai seorang suami, sebagaimana saya tidak sempurna tentu saja sebagai seorang istri. Akan tetapi semoga saya bersamanya, kami berdua menuju kepada kesempurnaan. Jadi adik-adik saudariku sekalian, kalau kalian tanya kepada saya karena kalian galau tentang urusan jodoh, ikutilah apa yang Allah SWT inginkan untuk kalian kerjakan. Selama masa ini, sibukkan dirimu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk nyari tahu, untuk ibadah pada Allah SWT. Gak usah terlampau galau urusan jodoh deh. Sembari itu, sambil menunggu jodohmu itu yang insya Allah akan datang pada waktu yang paling tepat, pada keadaan hatimu yang paling tepat, kamu solehahkan dirimu. Kamu berdoa meminta kepada Allah SWT. Kalau ada yang tanya Mas Ustaz, waktu itu doanya apa? Subhanallah, ini ada sesuatu hal yang menarik. Saya dulu itu kalau minta jodoh selalu doanya gini, ya Allah, karuniakan saya suami yang dicintai olehmu, yang kau cintai. Karuniakan kepada saya suami, ya Allah, yang engkau cintai, yang dicintai sama Nabi Muhammad dan dicintai sama orang-orang soleh, dicintai sama para wali, dicintai sama orang-orang soleh. Itu doa saya. Ketika beberapa tahun saya menikah sama dia gitu, saya pernah bilang hal ini sama dia. Saya bilang, saya tuh dulu kalau urusan jodoh tuh saya doanya kayak gitu, saya bilang sama dia. Terus dia bilang kayak begini, saya dulu kalau doa, saya minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada saya, kasih kepada saya istri yang mencintaimu dan mencintai Nabi Muhammad. Jadi saya mintanya suami yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Dia mintanya istri yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Ada sambungannya ternyata. Itu kan, garam di laut, asam di gunung. Ketemu juga tuh di bumbu rujak. Jadi gak usah khawatir deh, ketemu. Kalau udah jodohnya ketemu bakalannya. Jadi kamu hanya terus meminta dengan kriteria yang seperti itu. Saya nggak lagi ngajarin kamu punya kriteria kayak begitu ya. Nah itu selera kamu deh. Tapi yang pasti soleh atau baik orang tersebut itu harus jadi satu kriteria yang jangan main-main kamu di sana. Jangan sampai kamu gini loh. Umur 20-an kamu udah, ya Allah, suami yang cakep, yang kaya, yang soleh, yang baik hati. Umur 25 belum datang juga, ya Allah, nggak kaya nggak apa-apa, nggak cakep nggak apa-apa, yang penting soleh dan baik hati, bagus agamanya. Umur 30 belum datang juga, ya Allah, nggak soleh nggak apa-apa. Itu jangan sampai terjadi. Jangan turun kelas, tetaplah berada di kelas yang itu. Yang soleh itu jangan sampai turun, tetap harus soleh. Kalau untuk urusan cakep kah, kaya kah, itu jadi
prioritasmu atau tidak, saya sih tidak saya mau bilangin sama kamu boleh aja minta kayak begitu, tapi sekali lagi bisa jadi sesuatu yang kamu mintai sekarang menjadi sesuatu yang kamu sesali kemudian, gitu ya. Akan tetapi kalau urusan soleh, baik hati, bagus agamanya gitu, itu sesuatu hal yang tidak akan pernah terbantahkan. Kamu pasti akan tidak pernah kecewa gitu meminta doa yang seperti itu, minta pada Allah SWT doa yang seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Adik-adik serius sekalian, selebihnya pernikahan itu atau jodoh itu, nikah gitu ya, bukan merupakan akhir kehidupan. Jangan kebanyakan nonton film Cinderella lah, apalagi tuh putri tidur lah, yang kayaknya tuh diakhiri dengan menikah kemudian berbahagia selamanya. Itu tidak pernah terjadi deh. Menikah lalu bahagia selamanya tidak pernah terjadi. Itu sebabnya kenapa Cinderella nggak ada bagian kedua, nggak ada serinya, gitu ya. Sebab kalau ada serinya, abis nikah tuh kemudian berantem, gitu kan, meributkan hal-hal yang remeh-remeh, kemudian lagi ini itu ada banyak aja deh akhirnya. Jadi sebab-sebab pertengkaran dalam rumah tangga gitu. Nah ini karenanya saya mau bilang sama adik-adik sekalian, gak usah galau-galau urusan jodoh deh. Kamu hanya perlu memantaskan diri untuk suami yang soleh. Selebihnya di masa-masa kamu menunggu datangnya laki-laki yang soleh pada waktu yang tepat tersebut, sibukkan dirimu bukan mendekati laki-laki, tapi mendekati pemiliknya, mendekati Tuhannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu menjadi seorang perempuan yang solehah sebagai hambanya. Sebab kamu jomblo, kamu menikah, gitu ya, Tuhan kamu Allah juga. Kamu jomblo, kamu kemudian menikah, kamu tetap hambanya Allah juga. Kamu jomblo sampai kemudian kamu menikah, tetap Nabi Muhammad juga pimpinan dalam kehidupan kamu. Tetap idolamu, panutanmu, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah. Deketilah perempuan-perempuan solehah agar kamu bisa menjadi salah seorang di antara mereka. Sekurangnya menjadi perempuan-perempuan yang akan berada di belakang mereka di hari akhirat nanti. Kamu hanya memiliki hidup yang sekarang untuk kamu jalani sebagai bekal menuju kehidupan sejatimu, yaitu akhiratmu kelak. Jadikanlah masa kehidupanmu di dunia ini sebagai bekalmu menuju kehidupanmu di hari akhirat nanti. Sibukkan dirimu dengan Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun. Sibukkan dirimu dengan ilmu Allah yang akan selalu menjadi penerang bagimu, cahaya bagimu di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Sibukkan dirimu untuk berbekal sehingga kelak di hari akhirat nanti kamu akan menjadi seseorang yang memiliki banyak bekal menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adik-adik sekalian sebagai perempuan-perempuan solehah, yang solehah sebagai single, untuk kemudian nanti solehah sebagai istri, untuk kemudian nanti semoga solehah menjadi ibu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.